Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasoned refreshing sent from the Savior of all. Showers of blessing we need. Mercy drop down us suffering, for the showers be free. There shall be showers of blessing, preciously piping again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops down us suffering, for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and I honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops down us suffering, for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today might fall. Now as to God we confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops down us suffering, for the showers we need. Amen. Hallelujah. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저희가 또 이 자리에 함께 모여서 함께 예배드리게 하시네 주님 너무나 감사드립니다. 9월의 마지막 달입니다. 시간이 너무나 빨리 지나감을 저희가 다시 한번 느낍니다. 이 빨리 지나가는 시간 가운데서 늘 하나님께 감사를 올려드리고 하나님을 나의 구주로 고백하고 늘 하나님과 동행하는 예수님과 동행하는 저희가 될 수 있도록 성령님과 동행하는 저희가 될 수 있도록 주여 저희 성도님 한 분 한 분 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 늘 함께 하시고 인도하시며 감사합니다. 제가 오늘 또 하나님의 말씀을 전할 때 저러다 오러다 치우치지 않고 담대하게 하나님의 말씀을 선포할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 이전에 함께 우리 이브라트나 아궁 리아나 이브 요하나 헬다 바바 게레사 이브 유니커 엘소 이브 민사랑처까지 페브리카 그리고 이브 에블린 이짜 지아 주여 붙들어 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 늘 함께 하시면 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Semuanya sehat? Puji Tuhan, saya juga sehat. Puji Tuhan. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota ACC. Ibu Ratna Agung, Liana, Ibu Yohana Helda, Bapak Gereza Ibu Niko Elzo, Ibu Minsanang saya dan Febrika, Ibu Evelyn, Itza, Jia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita baru kumpul bersama untuk ibadat Minggu terakhir pada bulan September 2022. Pertama, mari kita baca firman Tuhan hari ini 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10.
Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh lo. Sebab lo menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Kami mencari alasan untuk mempertimbangkan Roh Kudus sebagai pribadi. Pertama, kata ganti orang digunakan dalam hubungannya dengan Roh Kudus. Kedua, fakta bahwa Roh Kudus diidentikan dengan Bapa dan Anak menunjukkan kepribadian Roh Kudus. Ketiga, Roh Kudus menunjukkan kepribadiannya dengan berhubungan dengan orang Kristen. Keempat, kita melihat bahwa Alkitab menggambarkan sifat-sifat pribadi seperti pengetahuan, kehendak, kedaulatan, hati, kasih, dan perhatian sebagai berada di dalam Roh Kudus. Alasan kelima untuk mengklaim bahwa Roh Kudus adalah makhluk pribadi adalah fakta bahwa hal itu menggambarkan Roh sebagai melakukan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk pribadi. Misalnya 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Penguasaan adalah tindakan makhluk pribadi. Juga dicatat dengan jelas bahwa Roh Kudus berbicara. Wahyu 2 ayat 7 mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kembali makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Roh Kudus juga bersyafaat bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus juga bersaksi. Tuhan kita berkata, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk pribadi. Tuhan kita juga berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Bahkan dalam perjanjian lama ada catatan bahwa Roh Kudus mengajar dengan benar. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Nehemia 9 ayat 20. Dalam Alkitab bahasa Inggris, Roh di sini adalah huruf kapital S. Tindakan pribadi lain dari Roh Kudus ditemukan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini juga merupakan bagian yang sangat penting dan bermakna. Semua rekan kerja Paulus ingin pergi ke Asia untuk memberitakan Injil, tetapi Roh Kudus menghentikan mereka. Roh Kudus bahkan tidak mengizinkan mereka pergi ke Bitinia. Ini tentu saja tindakan Roh Kudus sendiri. Dan ini adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi. Argumen keenam adalah bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada Roh Kudus itu sendiri adalah pelayanan pribadi. Roh Kudus digambarkan sebagai penghibur. Tuhan kita menggunakan ungkapan seorang penolong yang lain dalam Yohanes 14 ayat 16 yang merujuk pada seseorang yang berdiri di sisi kita dan membantu kita. Kata yang sama kadang-kadang diterjemahkan sebagai nabi. 1 Yohanes 2 ayat 1.
Jadi Tuhan kita sebenarnya berkata, seperti yang telah saya lakukan bersama Anda, mengajar dan membimbing selama 3 tahun terakhir, dan seperti saya telah mengirim Anda dalam misi, saya tidak akan meninggalkan Anda tanpa kenyamanan apapun. Aku akan mengirimimu penghibur yang lain. Jangan khawatir, kamu tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Roh Kudus datang menggantikan Tuhan kita. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita untuk membimbing dan membimbing kita. Itulah sebabnya Tuhan bahkan dapat berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Ini jelas pekerjaan pribadi. Bukti ketujuh dan terakhir dan terbesar dari kepribadian Roh Kudus adalah fakta bahwa menurut ajaran Alkitab, Roh Kudus peka terhadap perlakuan pribadi. Dengan kata lain, Alkitab memberitahu kita bahwa kita dapat melakukan hal-hal tertentu kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus menanggapinya dengan cara yang hanya dapat ditanggapi oleh pribadi. Pertama, ada tertulis bahwa kita dapat berbohong kepada Roh Kudus. Perhatikan kata-kata Petrus dalam kisah mengerikan Ananias dan Safira dalam kisah para rasul 5. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagai dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 3. Ananias dan Safira berkata bahwa mereka telah membelikan segalanya, tetapi Petrus menegur mereka karena menipu Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kudus adalah suatu pribadi, bukan suatu pengaruh atau kuasa yang samar-samar. Juga tertulis bahwa kita dapat menghujat Roh Kudus. Tuhan kita berkata, Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ketiga, kita dapat menghina Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 29 berbicara tentang betapa lebih beratnya hukumannya harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih karunia. Akhirnya, seperti yang kita lihat sebelumnya, kita dapat mendukakan Roh Kudus. Paulus menasihati kita dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Seperti yang telah kita lihat, Roh Kudus adalah suatu pribadi. Tetapi kita harus menjelaskan bukan hanya kepribadian Roh Kudus, tetapi juga keilahiannya. Ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari doktrin Trinitas. Memang tidak dapat terlalu ditekankan bahwa doktrin Trinitas dalam banyak hal merupakan doktrin besar pertama dari iman Kristen. Hanya orang Kristen yang percaya pada doktrin Trinitas. Seperti halnya semua kesalahan dan ajaran sesat, semua agama lain tidak percaya akan hal ini. Trinitas adalah kunci yang membuka semua kebenaran. Jadi kita perlu melihat bukti untuk itu. Bukti pertama adalah bahwa Alkitab sendiri dengan jelas menegaskan keilahian Roh Kudus. Mari kita tinjau kembali kasus mengerikan Ananias dan Safira. Petrus bertanya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Lalu dia berkata, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Petrus sebenarnya mengatakan ini, perbuatan buruk Anda tidak hanya berbohong kepada orang-orang,
Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya manipulasul kami dan orang Kristen lainnya, tetapi pada kenyataannya Anda berbohong kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa Ananias telah menipu Roh Kudus. Oleh karena itu, ini adalah pernyataan yang jelas bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Dia adalah Roh Kudus. Seperti yang telah kita lihat, nama Roh Kudus dikaitkan dengan nama Tuhan, yang tidak hanya menegaskan kepribadian Roh Kudus, tetapi sekaligus membuktikan keilahiannya. Fakta ini ditemukan dalam Credo Baptisan dan dalam doa berkat apostoli, dan tentu saja dalam 1 Korintus 12. Di sini Paulus berkata, 12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Ayat 4 dan 6. Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut Roh Kudus pada satu waktu, dan Tuhan pada saat berikutnya. Allah yang mengajarkan segala sesuatu dalam diri setiap orang adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kudus adalah Allah, dan keilahiannya telah dibuktikan. Bukti ketiga adalah fakta bahwa beberapa atribut berbeda dikaitkan dengan Roh Kudus. Ini adalah bukti yang sangat penting. Ada tertulis bahwa Roh Kudus itu kekal. Artinya Roh Kudus adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang abadi. Ibrani 9 ayat 14 menyebut Roh Kudus sebagai Roh yang kekal. Juga tertulis bahwa Roh Kudus ada di mana-mana. Artinya di mana-mana. Ini juga merupakan sifat Tuhan. Mazmur baru dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi mencapai rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Roh Kudus juga Maha Kuasa dan tidak memiliki batas dalam kuasanya. Ini juga merupakan atribut ilahi. Ketika malaikat mengunjungi Maria dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan melahirkan yang suci, anak Allah, dia berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Tuhan kita dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa yang menaungi Maria, kuasa yang maha kuasa dan kuasa yang maha tinggi. Untuk alasan ini Tuhan kita lahir dari Maria. Demikian juga ada tertulis bahwa Roh Kudus adalah maha tahu dan mengetahui segala sesuatu. Bukti untuk ini juga dapat ditemukan dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tidak hanya itu, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Ayat 11. Memahami seseorang adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Roh di dalam orang tersebut. Demikian juga tidak ada yang mengerti hal-hal dari Allah kecuali Roh Allah. Karena hanya Roh Kudus yang mengetahui hal-hal tentang Tuhan, pengetahuannya sama dengan pengetahuan tentang Tuhan. Atau mari kita lihat lagi apa yang Tuhan kita katakan tentang Sang Penghibur. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus dapat melakukan ini karena ia mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya Tuhan kita berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tidak ada batasan bagi kuasa Roh Kudus untuk mengajar dan membimbing kita, karena Roh Kudus mengetahui segala kebenaran. Selanjutnya, bukti keempat adalah bahwa Roh Kudus melakukan pekerjaan ilahi.
Beberapa hal yang dicatat oleh Roh Kudus dalam Alkitab adalah hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Pertama-tama itu adalah ciptaan. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera layak, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pekerjaan Roh Kudus telah dilakukan sejak dunia diciptakan. Ayub juga mengatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Ini adalah karya ciptaan Roh Kudus, dan sekali lagi membuktikan keilahian Roh Kudus. Dan kita harus ingat bahwa transformasi khusus yang kita gambarkan sebagai dilahirkan kembali adalah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 3 menegaskan fakta ini sekali dan untuk selamanya. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Betul sekali, ini terjadi dengan cara berikut. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dilahirkan kembali adalah kegiatan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan regenerasi. Baik ciptaan asli maupun ciptaan baru adalah karya khusus Roh Kudus. Tuhan kita baru ulang kali berkata, Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Juga tertulis dengan jelas bahwa pekerjaan Roh Kuduslah yang mengilhami. Petrus mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Seluruh kitab suci ditulis oleh para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus dan dikendalikan tanpa salah. Itulah sebabnya doktrin inerransi Alkitab ada, dan itu adalah bukti bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kebenaran dan mengilhami mereka yang menulisnya. Akhirnya kebangkitan juga dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang sering terkejut ketika mereka mendengar ini. Tetapi Roma 8 ayat 11 membuat ini sangat jelas. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ajaran yang sama disinggung dalam Roma 1 ayat 4, di mana Paulus mengatakan bahwa dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan cara ini kita sampai pada kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah pribadi dan pribadi ilahi. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Roh Kudus berhubungan dengan Bapa Allah dan Anak Allah. Kita sudah melihat Allah Bapa dan Allah Anak dalam khotbah terakhir kita, dan sekarang kita dihadapkan pada pernyataan agung bahwa Roh Kudus juga salah satu dari pribadi terberkati ini. Doktrin Trinitas sudah dibahas, jadi saya tidak akan membahasnya secara detail lagi. Tetapi hal yang harus disebutkan adalah bahwa Alkitab menceritakan dua fakta penting. Yang pertama adalah fakta bahwa hanya ada satu Tuhan. Fakta ini harus selalu dinyatakan dengan jelas. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa dalam keilahian itu ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah sepenuhnya Allah. Allah Anak juga sepenuhnya Allah. Allah Roh Kudus juga sepenuhnya Allah. Jangan mencoba untuk memahami ini. Tidak ada yang bisa memahami Trinitas. Ini di luar jangkauan pemahaman rasional kita. Kita hanya perlu datang ke Alkitab dan mengakui otoritasnya. Kita tidak dapat memahaminya. Jangan terkecoh
terkecoh dengan berbagai ilustrasi dan analogi yang digunakan orang. Tak satu pun dari itu sesuai atau sempurna. Tindakan yang paling bijaksana mengenai Trinitas adalah dengan mengakui pernyataan yang jelas bahwa hanya ada satu Tuhan, namun ada tiga pribadi dalam keilahiannya yang diberkati. Dan ketiga pribadi ini kekal dan hidup berdampingan. Tetapi jika memungkinkan, mari kita telusuri semua yang dikatakan Alkitab tentang hubungan antara tiga pribadi. Anda segera menyadari bahwa ada perbedaan antara ekspresi anak dan Roh Kudus. Anak dikatakan dilahirkan dari Bapa. Yohanes 3 ayat 16, 18. Tetapi kata ini tidak pernah digunakan untuk Roh Kudus. Untuk Roh Kudus, istilah keluar dari Bapa digunakan. Anda dapat menemukan kata-kata ini dalam Yohanes 15 ayat 26, ayat yang sangat penting. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini jelas perbedaan yang sangat signifikan dan harus kita perhatikan. Mereka yang tertarik pada teologi akan mengetahui bahwa selama berabad-abad para teolog besar telah bergumul dengan perbedaan antara keluar dan dilahirkan. Saya tidak akan mencoba mempertimbangkan masalah ini. Menurut pendapat saya, ini seharusnya tidak dilakukan sejak awal. Karena itu benar-benar di luar kemampuan kita. Kebenaran itu begitu agung dan transenden, sehingga mustahil bagi akal manusia untuk memahaminya. Tetapi Anda perlu tahu apa arti istilah dilahirkan, keluar, dan lain-lain. Tuhan kita berkata, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi kepada aku. Maka saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal lagi. Dalam Yohanes 15 ayat 26, Tuhan kita berkata bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa Roh Kudus juga berasal dari Anak. Namun di semua gereja Barat, kata Barat berarti Katolik, Roma, dan Protestan. Mereka percaya dan mengajarkan bahwa Roh Kudus tidak hanya berasal dari Bapa, tetapi juga Putra. Ini adalah bagian yang sangat menarik dari sejarah gereja. Ini adalah perpecahan besar pertama dari gereja Kristen. Alasan saya mengatakan perpecahan besar pertama adalah karena ada perpecahan kecil sebelumnya. Jika ada yang mengatakan bahwa perpecahan di dalam gereja hanya terjadi pada masa reformasi Protestan, beritahu mereka untuk membaca secara gereja lagi. Bahkan pada hari-hari awal gereja Kristen ada perpecahan. Tetapi pembagian besar pertama terjadi pada abad ke-11 karena masalah ini. Ada perdebatan besar di gereja mengenai apakah harus diajarkan bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa, atau apakah harus diajarkan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Seluruh gereja Barat mengatakan bahwa kita harus mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Namun gereja-gereja di timur tidak setuju dengan hal ini. Dan ini mengakibatkan perpecahan menjadi apa yang disebut gereja-gereja timur dan barat. Mengetahui hal ini sangat penting. Anda akan menemukan artikel tentang gereja Ortodoks Yunani dan gereja Ortodoks Rusia di surat kabar. Mereka adalah perwakilan dari gereja timur yang menolak untuk mengatakan dan dari Putra. Awal dari semua perdebatan ini dimulai pada tahun AD 589, tepat sebelum akhir abad ke-6. Bahkan hari ini adalah salah satu perbedaan praktis antara gereja Ortodoks Yunani dan gereja Katolik Roma. Kedua gereja percaya pada perawan Maria dan bahkan mengakui apa yang disebut kenaikan Maria. Minta maaf. Tentu saja gereja Ortodoks tidak percaya pada inerransi Paus. Tetapi masalah Roh Kudus inilah yang memisahkan mereka. Mengapa gereja Barat mengatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya berasal dari Bapa tetapi juga dari Putra? Mengapa Protestan
setuju dengan Katolik Roma dalam hal ini. Fakta bahwa Roh Kudus disebut Roh Kristus dan Roh Anak Allah bersama dengan semua argumen yang kami hadirkan sebagai bukti keilahian Roh Kudus memaksa kami untuk mengatakan hal di atas. Sebenarnya dalam ayat ini, Yohanes 15 ayat 26, Tuhan kita berkata bahwa dialah yang akan mengutus Roh Kudus. Tuhan kita bersama Bapa dan dia berkata bahwa dia sendiri akan bekerja melalui Roh Kudus sama seperti Bapa. Selanjutnya, Alkitab menunjukkan bahwa dimanapun Roh Kudus berada, Bapa dan Anak ada. Dalam Yohanes 14, Tuhan kita berkata bahwa dia akan mengutus penasihat. Dan akhirnya Bapa dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Ketiganya selalu bekerja sama. Sangat menarik untuk mengamati bahwa dengan pengecualian satu ayat dalam Yohanes 15 ayat 26, seluruh Alkitab selalu menggunakan terminologi yang sama yang digunakan untuk hubungan antara Bapa dan Roh Kudus ketika mengabarkan hubungan antara Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya minta maaf, Yohanes 15 ayat 26 begitu penting dari sudut pandang doktrina. Alasan saya menarik perhatian Anda pada masalah ini adalah karena saya pikir kita harus menyadari dengan baik masalah apapun yang telah menyebabkan peristiwa dramatis seperti itu dalam sejarah gereja. Tapi masalah yang lebih penting tetap ada. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus berada di bawah Bapa dan Anak. Ketika Anda mempelajari ajaran Anak, Anda akan ingat bahwa kita melihat bahwa Anak menyerahkan dirinya kepada Bapa. Sang Anak berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kita itu bukan miliknya. Bapa memberi Anak tugas dan mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan. Sekarang kita belajar bahwa Roh Kudus menundukkan dirinya kepada Bapa dan Anak. Itulah arti dari Yohanes 16 ayat 13. Tuhan kita berkata, dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ini berarti bahwa Roh Kudus tidak mengucapkan kata-katanya sendiri, tetapi menerima dan mengucapkan apa yang harus dikatakannya, sama seperti Anak. Bahkan ada tertulis bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah untuk memuliakan Kristus. Yohanes 16 ayat 14. Roh Kudus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi memuliakan Anak. Bukankah itu mengejutkan? Ini adalah ketaatan, ini adalah pembagian kerja. Anak berkata bahwa dia datang untuk memuliakan Bapa, dan pekerjaan Roh Kudus adalah untuk memuliakan Anak. Masing-masing mencerminkan kemuliaan yang lain. Dengan demikian, kita dapat melihat sekilas ke dalam misteri doktrin yang luar biasa dari Tritunggal Maha Kudus ini. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 14. Minta maaf, bagi saya ini adalah salah satu fakta yang paling menakjubkan dan luar biasa dari doktrin Alkitabiah tentang Roh Kudus. Roh Kudus tampaknya menutupi dan menyembunyikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Roh Kudus selalu berfokus pada Anak. Itulah sebabnya saya yakin bahwa cara terbaik untuk menguji apakah kita telah menerima Roh Kudus adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang kita pikirkan dan ketahui tentang Anak? Apakah Anak Allah ini nyata bagi Anda? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus selalu dimuliakan secara tidak langsung dengan mengarahkan kita kepada Anak. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa jika kita terlalu fokus pada Roh Kudus sendiri dengan cara yang tidak Alkitabiah, kita dapat dengan mudah tersesat dan menjadi bidat. Saya baca lagi. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa jika kita terlalu fokus pada Roh Kudus sendiri dengan cara yang tidak Alkitabiah, kita dapat dengan mudah tersesat dan menjadi bidat.
Tentu saja kita perlu tahu bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Tetapi pekerjaan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita adalah untuk memuliakan anak dan membawakan kita pengetahuan yang diberkati tentang anak Allah dan Bapa, dan memberitahu kita tentang kasih yang luar biasa yang mereka miliki untuk kita. Roh Kuduslah yang menguatkan manusia batinnya kita dengan kuasa sehingga kita dapat mengenal kasih Kristus ini. Efesus 3 ayat 16. Kami menyimpulkan sebagai berikut. Kita mengatakan bahwa dalam pembagian peran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam hubungan subordinasi untuk penebusan kita, Bapa tidak berwujud dan merupakan kepenuhan keilahian yang tidak terlihat. Dia adalah pribadi yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Ini adalah Bapa. Anak Allah adalah semua kepenuhan keilahian yang dibuat terlihat. Di dalam Dia berdiam semua kepenuhan keilahian secara jasmani. Pribadi ini adalah anak Allah. Sungguh pernyataan yang luar biasa. Dan Roh Kudus adalah seluruh kepenuhan keilahian yang langsung bekerja atas makhluk yang diciptakan. Apakah Anda tahu perbedaannya? Kepenuhan keilahian yang tidak kelihatan dan kepenuhan keilahian yang kelihatan dan kepenuhan keilahian yang bertindak segera dan langsung atas kita. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa Roh Kudus dalam kuasanya menyatakan Bapa dalam gambar anak. Di atas adalah inti dari doktrin besar ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Minta maaf. 1 Timotius 6 ayat 16. Apakah saya punya harapan? Ya, ada. Itu ada di dalam anak Allah. Dia menjadi terlihat dan menjadi nyata bagi saya melalui Roh Kudus. Itulah sebabnya saya pergi kepada Bapa dengan berani dan percaya diri. Allah anak adalah Allah yang diwahyukan. Artinya Tuhan dikenal oleh kita. Roh Kuduslah yang secara langsung menjalankan kuasa atas kita. Atau Anda dapat memikirkan Roh Kudus sebagai Tuhan yang memberi hidup. Jadi pada masa Pentakosta dan Natal, ketika kita berpikir tentang Injil Agung yang diwahyukan melalui kelahiran Tuhan kita dan peristiwa sejarahnya yang agung, kita tahu bahwa selain doktrin Roh Kudus yang terberkati, ini tidak akan ada artinya bagi kita. Paulus berkata, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 1 Korintus 2 ayat 8. Tetapi hal yang menakjubkan adalah bahwa Anda dan saya tahu bahwa Allah, anak kekal, menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Kami tahu ini benar. Kita tahu bahwa Allah benar-benar telah datang, bahwa kepenuhan keilahian tinggal di dalam Kristus, bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita, menanggungnya, dan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, dan bahwa di dalam Kristus kita berdiri di hadapan Allah, dan kita mengenakan kebenaran Kristus. Bagaimana Anda tahu ini? Saya mengetahui fakta-fakta ini karena Roh Kudus, pribadi ketiga dari Trinitas, berdiam di dalam, menerangi, menginsafkan, dan mengurapi saya. Jangan hanya memikirkan apa yang dilakukan Roh Kudus, mari kita sadari siapa Dia. Sungguh suatu tindakan kerendahan hati dan kerendahan hati yang luar biasa ketika anak Allah dilahirkan sebagai bayi di Bethlehem. Tetapi juga merupakan tindakan kerendahan hati bahwa pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus datang untuk tinggal di dalam Anda dan saya. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita dapat mendukakan Dia. Melalui fakta ini, bersama dengan inkarnasi, harap diingat bahwa Dia melakukan ini untuk keselamatan kita, penebusan kita, dan untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa, saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 성령님에 대해서 말씀해 주셔서 주님 너무 감사합니다. 우리가 성령님에 대해서 오해하고 있던 부분은 있지 않았습니까? 성령님을 너무 과장하거나 성령님을 너무 무시한 부분이 있지 않았습니까? 예수님을 나타내시는, 예수님을 드러내시는 성령님, 그 성령님에 대해서 저희가 바른 지식을 갖길 원합니다. 바르게 깨닫길 원합니다. 하나님 감사합니다. 성령님을 저에게 보내주시고 저희 안에 거하게 하시고 저희를 인도하여 주시면 주님 너무나 감사합니다. 늘 함께 하신 주님께 감사를 올려드립니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 사랑하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman, saya minta doa bagi Papa Marcel dan Ibu Jenny, missionary Antioch Community Church. visi misi Antioch Community Church, kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Amin. Haleluya. Sekarang kita harus berdoa untuk missionary ketiga. Missionary ketiga. Ini penting, waktu perlindungan dan waktu doa. Setiap hari kita harus membaca Alkitab, setiap hari kita harus berdoa. Saya minta doa untuk kursus bahasa Korea di Depok, KBKD. Untuk yang saya minta doa untuk guru-guru, 5 guru dan siswa di KBKD. Ibu Latna Agung Liana Febrika Friska dan siswa namanya Aji. Saya minta doa bagi mereka. Dan juga saya minta doa bagi siswa di tahap 5. 7 siswa ada. Saya minta doa bagi mereka. Pertemuan doa sudah dimulai. Setiap hari Selasa dari jam 7 ada pertemuan doa di ACC. Silakan datang ke sini. Siapapun, kapanpun. Oke? Ibu Yona adalah pemimpin untuk pertemuan doa. Baik. Dan tadi Oktober, minggu depan kami akan beribadah bersama secara offline. Secara offline jam 9 ada sekolah minggu dan jam 10 ada ibadah ACC. Oke? Dan tadi bulan Oktober minggu pertama dan minggu ketiga kita akan beribadah secara offline. Minggu pertama dan minggu ketiga dari bulan Oktober. Oke? Bulan Oktober. Baik. Ini cukup. Ya, terima kasih Tuhan. Doa Bapa kami. Kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.